Karena kita dengar seperti itu, begitu loh Pak. Ini kan ngeri. Kapan kita bisa selesai masalah ini? Nggak semakin membaik, tapi semakin memburuk. Jadi tolong bapak-bapak yang punya kapasitas, punya kewenangan ini, tolonglah kami diberi contoh juga agar kami di bawah ini juga bisa bersatu. Itu aja Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau baper ya. Saya jadi ikut-ikutan Pak ya. Baiklah, 3 penanya sudah menyampaikan. Yang pertama, bagaimana mengkomunikasikan perjuangan kita ini kepada generasi muda. Ya, mohon kepada para narasumber untuk semuanya masing-masing memberikan tanggapan. Kemudian yang kedua dari Pak Hamim, bagaimana menjalin silaturahmi supaya roh ketemu. Kemudian yang kedua tentang optimisme. Ini resepnya apa ini untuk membangun optimisme di tengah-tengah kondisi tidak baik-baik saja. Kemudian menurut serupa dengan itu, masalah sejak 2020 sudah kita perjuangkan untuk makin baik. Mengapa sampai sekarang justru makin memburuk? Tolong berikan contoh dari para narasumber ini, apa yang bisa membuat kita optimis terhadap apa yang sudah terjadi. Monggo, silakan. Terserah pun mulai yang mana dulu. Ustaz Jazir atau Mas Radi dulu. Cerdas dulu, cerdas. Jadi katanya beliau ini mau jemput Pak Gatot, jadi mau duluan. Oh ya, monggo. Beli kecil. Ya. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan dari Bapak pengurus FTA Yogyakarta. Jadi saya langsung kepada pertanyaannya dari Pak Guntur tentang, saya menyimpulkan pertanyaan Pak Guntur ini sebagai bagaimana kita mewariskan secara kultural pada generasi yang sekarang. Kemudian dari dari Pak Dr. Hamid Zarkasi tentang bagaimana kita membangun optimisme di dalam diri kita dalam menghadapi segala dinamika dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga dari Ibu Nunuk, bagaimana sikap kita dalam mendidik, atau juga ini mungkin ada hubungan dengan tadi warisan kultural ya, dengan Gen Z. Ya, saya jawab dulu mungkin dari Ibu Nunuk ya, saya balik. Gen Z ini memang generasi yang unik. Kalau dari baby boomers, dari Gen X sampai milenial itu masih nyambung, karena belum benar-benar terlihat ada perbedaan secara teknologi. Tetapi teknologi ini faktanya itu sudah memisahkan cara berpikir, cara hidup, ya, cara sosialisasi itu udah jauh sama sekali. Ya, apa yang dialami Ibu Nur, ya juga saya alami karena anak-anak saya Gen Z. Nah, Gen Z ini keunikannya sampai dikasih definisi sebagai strawberry generation. Ya, itu dari Cina. Sekarang ada lagi namanya adalah manusia tikus, juga dari Taiwan. Nah, saya jelasin dulu strawberry generation ini. Dia tuh indah di etalase, warnanya menarik, tapi dia rapuh. Dan itu benar. Sehingga kita bisa melihat bagaimana di dalam kehidupan anak-anak Gen Z ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Kursi, Bang Hatta. Jadi ya saya lanjutkan.
Jadi sebagai generasi yang dibilang tadi strawberry generation, itu mereka rapuh gitu. Karena mereka memang sejak kecil sudah hidup di dalam dunia digital. Nah, mereka tidak siap untuk berkonflik, dan ini risetnya banyak. Di dalam laporan berbagai riset korporasi, semua menyatakan bahwa Gen Z ini tidak bisa atau sulit untuk bekerja sama dalam satu tim. Mereka juga mudah baper lah istilahnya, kalau sekarang bilang baper. Jadi kalau dimarahin atasan atau atasan komplain ada pekerjaan mereka tuh, mereka langsung kayak ngambek. Nah, beda sama generasi sebelumnya yang ya udahlah, dia kan bos gua, ya gua ikutin aja dah, kan gitu. Oh ini enggak. Jadi memang benar-benar rapuh dia. Sehingga kita sering juga kan mendengarkan berita ketika mereka berkonflik dengan kawannya di dunia sosmed, tiba-tiba langsung berujung kepada tindak kekerasan gitu. Karena mereka tidak bisa mengelola emosinya dengan baik sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam sosial, ya, yang dianut oleh para orang tuanya ini gitu. Nah, ini yang menyebabkan mereka sulit untuk ini. Caranya sebenarnya begini. Untuk saya persingkat, jadi cara untuk menarik hati mereka itu tidak bisa dengan omongan, ya. Tidak bisa dengan tadi misalnya suruh nonton ini nonton itu, nggak bisa. Mereka akan memilih apa yang mereka suka, dan mereka melihat contoh nyata. Jadi misalnya begini, katakanlah mereka gandrung sama videonya Rocky Gerung atau Refli Harun misalnya. Itu karena mereka melihat sosok Rocky Gerung dan Refli Harun sebagai orang yang konsisten, gitu. Jadi mereka melihat dari keteladanan, dari praktek. Itulah juga yang memenangkan kenapa Pramono Anung yang tadinya surveinya rendah, tiba-tiba dia langsung bisa menyalip hasil surveinya di kalangan pemilih muda. Kenapa? Karena dia tampil sehari-hari bersama anaknya, secara natural diupload, dan orang melihat, oh ini cocok nih. Jadi bukan konten yang direkayasa, gitu. Dia cuma sekedar lari pagi berdua sama anaknya, gitu loh. Jadi mereka itu akan memilih sendiri, dan mereka butuh contoh nyata yang bisa dilihat. Jadi bukan omongan, bukan ajaran, mereka nggak perlu. Percuma deh, pokoknya dinasihatin apa. Lihat aja, katakanlah ya, misalnya orang mau disuruh sholat, ya udah, ya bapak sholat aja dulu gitu, gitu loh. Tunjukin kita gitu loh. Nah, mereka kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk soal yang tadi ya, warisan kultural, ini kan juga nyambung sebenarnya dari Pak Guntur Anan. Jadi apa yang mau diwariskan kepada kita ini, kembali lagi, bagaimana apresiasi mereka terhadap para pendahulunya, pada generasi sebelumnya, pada orang tua mereka. Kalau mereka melihat bahwa apa yang dia lihat selama ini yang dipertontonkan di dalam dunia mereka, jadi dunia sosial media ini kan saya anggap dunia aslinya mereka gitu. Kalau orang tua ini, kita ini kan hanya menyesuaikan diri untuk mengikuti perubahan zaman, tapi mereka tuh udah hidup dan lahir kan dari situ. Nah, mereka akan memfilter sendiri mana yang baik, mana yang menurut mereka secara kolektif ya, generasi mereka menganggap bahwa ini adalah asik nih gitu loh. Jadi mereka nggak mau yang berat-berat, mereka hanya berpikir apa sih manfaatnya buat gua. Nah, ini terjadi ketika mahasiswa hari ini ditanya, diajak temennya atau seniornya untuk ikut, nggak usah demo lah, untuk ikut pelatihan mahasiswa aja misalnya. Itu dia selalu nanya apa manfaatnya buat gua. Jadi mereka benar-benar pragmatis. Nah, contoh yang mereka lakukan ini bukan sekedar mereka pragmatis secara negatif ya, tetapi mereka sudah melihat contoh ketika kakaknya yang udah lulus misalnya, atau teman-temannya yang sudah lulus banyak yang nganggur. Itu benar-benar menjadi satu momok di dalam pikiran mereka. Ini waduh, gue kerja orang tua gue udah capek-capek muliain gue nih, ntar gue keluar masih nganggur nih gitu. Nah, ini yang menjadi ketakutan mereka.
psikologis mereka tuh sangat terganggu, apalagi hari ini dipertontonkan ketika orang cari kerja itu yang usia mereka itu nggak sebanding, mungkin 1:1000 gitu ya. Lowongannya cuma 1 tapi yang datang 1000 sampai desek-desekan, itu kayak terjadi di Depok, Bekasi. Nah ini yang membuat mereka juga banyak penderitanya sebenarnya Gen Z ini. Dan makanya sering disebut sebagai sandwich, selain tadi ya strawberry generation, ini juga sandwich generation, generasi terjepit. Jadi saat ini mereka bapaknya pensiun, udah sakit-sakitan, nah dia harus membiayai orang tuanya, plus membiayai adiknya yang masih kuliah, sedangkan gaji dia UMR. Nah makanya istilah ini umum di kalangan mereka kalau ngobrol, apa namanya, ya misalnya gini, ada yang curhat gitu ya, terus dia bilang, oh lu sama kayak gue ya, sandwich generation, gitu. Generasi kejepit. Nah kemudian yang ketiga tentang optimisme. Jadi saya pikir gini, civil society Indonesia ini kan hari ini memang belum apa-apa gitu, belum mapan seperti terjadi di negara-negara demokrasi yang sudah maju, yang orang sudah punya pemahaman yang luas dan mempraktekkan demokrasi secara lebih beradab gitu ya. Nah, tapi saya pikir lagi menghadapi ini ya, memang kita mau nggak mau tetap harus optimis. Bagaimana caranya ya, mau nggak mau ya kita harus, pilihan kita cuma istiqomah. Jadi kalau istiqomah itu artinya kan bukan, yang penting itu bukan besarnya. Sekecil apapun yang kita lakukan gitu ya, untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan. Tapi yang pentingnya adalah tidak putus, terus menerus di situ. Nah, itu pasti akan berhasil. Karena apa? Ini sudah menjadi. Assalamualaikum, selamat datang, Bang Kaban. Jadi, kan kalau saya lihat secara psikologis ini kesabaran rakyat ya, kesabaran kolektif kita dalam menghadapi katakanlah 10 tahun pemerintahan Jokowi, oh dia nggak tumbang-tumbang, dia masih begini. Terus setelahnya sekarang di era pemerintahan Prabowo udah mau setahun ya, kan Oktobernya setahun. Ya kan. Jawaban kedua disampaikan oleh Mas Revi. Bang, Ya, terima kasih ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, wabarakatuh. Saya tidak bisa satu-satu, tapi ada Pak Ustadz Yazir di sini, ada Pak Ustadz Sukri Fadli, ada Prof. Tirzain, ada mantan Wakil Presiden Hatta Taliwang, ada abang saya Ehsanuddin Nursi yang sudah terkenal setelah kasus Bom Bali 30 tahun yang lalu. Kemudian ada juga abang saya yang sekarang ada Edi Mulyadi, ada Al-Ghazali, ada Nina dan lain sebagainya, serta ibu-ibu dan bapak sekalian ya, yang barangkali namanya tidak saya hafal satu demi satu, tapi tidak disebut bukan berarti saya tidak hormati gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya tidak berpretensi bisa menjawab apa yang ditanyakan ini. Ada 3 pertanyaannya, yaitu bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita sering bicarakan, yang kita berkumpul ini kepada generasi muda ini dari Pak Guntur tadi. Kemudian bagaimana membangun optimisme dari Pak Hamim. Kemudian bagaimana melihat situasi kok kita makin memburuk. Nah saya mau dari belakang ini ya, tapi refleksi pribadi yang saya pengen digugat dan pengen di challenge. Sekaligus saya juga melontarkan pertanyaan bagi kita. Pertanyaannya begini, bagaimana sikap kita terhadap pemerintahan hari ini? This is the question. Kalau sama pemerintahan Jokowi sudah selesai, semua kita sudah sepakat, pasti 100% kita sudah menganggap itu tabir gelap. Tapi terhadap pemerintahan Prabowo, saya yakin di ruang ini langsung kita terpecah. Kalau ditanyakan kepada saya mengatakan saya insya Allah konsisten ya, mengharamkan diri saya untuk ikut dalam pemerintahan Prabowo. Allahu Akbar.
Cadas. Tetapi kan belum kan. Nah saya mengharapkan diri saya bilang sampai 2029, kalaupun GR ditawari jabatan apapun, saya tidak akan menerimanya. Apapun. Kecuali turbulensi politik yang luar biasa yang kita harapkan, ya kan? Siapa tahu 2025, 2026, 2027 itu soal yang sifatnya alamiah, sunatullah. Nah, tetapi rasanya kok saya mau digugat. Apakah iya saya hanya berdiam diri di luar saja tanpa mendorong orang-orang baik masuk ke dalam kekuasaan? Dan ini juga menjadi persoalan. Ada orang yang sudah dari dulu yang sudah menggapai kekuasaan hampir di depan pintu, ya kan? Syahganda Nenggolan misalnya, Jumhur Hidayat, dan saya tidak tahu jangan-jangan ada di sini juga yang sudah dicolek-colek gitu. Masa kita harus memusuhi mereka yang mau berkontribusi? Tetapi kalau kesimpulannya kita nggak boleh, ya nggak apa-apa. Tetapi nanti barangkali Bang Nusin memperkaya sikap pribadi dan pandangan pribadi, Prof. Juzin, kemudian Ustaz Sukri, kemudian Ustaz Yazir juga. Karena saya galau ini begini, ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa pemilu kemarin curang, securang-curang. Kepemimpinan, kalau kita pakai standar agama rasanya ya, jangankan mengambil kekuasaan dengan curang, menyodorkan diri untuk dipilih aja agak tabu gitu ya Ustaz ya. Nih, saya pilihlah saya jadi pemimpin. Nah, pemimpin itu orang yang dipercaya. Ini tidak hanya menyodorkan diri, tetapi juga mengorkestrasi kecurangan. Saya sampai mengatakan, kalau pemerintah hari ini pengen nyalon lagi di 2029, saran saya gampang, tidak usah ada pilpres. Langsung saja dilantik lagi. Karena nggak mungkin akan terjadi yang namanya pemilu yang jujur dan adil itu berjujur. Kuncinya kan menurut saya dua saja kuncinya, bukan kita kuncinya untuk kondisi hari ini ya. Kuncinya ada di state apparatus, state facilities, kemudian state financial resources. Tiga itu saja. Siapa yang menguasai tiga sumber daya tersebut pasti menang. Ya, state apparatus baik sipil maupun militer, state facilities fasilitas negara, dan state resources. Siapapun yang menguasai tiga itu pasti menang. Lalu buat apa kita kemudian membangun demokrasi yang kita sudah tahu ujungnya pasti curang? Dan kadang-kadang ketika kita jadi bagian dari itu, bisa kita jauh lebih curang dibandingkan yang kita kira, ya kan? Karena itu saya ingin membangun sedikit optimisme. Barangkali kan rasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak yang disuruh itu adalah kita bersikap, berjuang. Soal menang dan kalah itu soal lain. Maka saya membayangkan misalnya ada hal-hal strategis yang harus kita lakukan. Pertama, misal ya, misal presidensial threshold itu bisa dicurangi oleh DPR. Punya begini, mengajukan pasangan calon presiden, ya kan? Itu akal-akalan, berarti hanya 8 partai politik yang bisa mengajukan calon. Nah, saya baru bicara permukaan. Nanti Bang Ihsanuddin Nursi malah bicara yang lebih dalam lagi soal kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu beda lagi, ya kan? Karena ada juga aspirasi yang tidak menginginkan pemilihan langsung. Jadi saya bicara tentang yang skenario normal. Termasuk juga misalnya bagaimana menghilangkan money politik dengan by system. Kalau sistemnya seperti ini, ya kan, nggak bisa tidak money politik. Ketika kita minta nominasi partai politik pun bayar. Semalam saya bicara dengan seseorang, saya tidak sebut namanya, ngomong-ngomong, udah setor ke Hambalang, ya kan? But it was a long time ago, 2018, ya kan, bukan sekarang. Rupanya yang orang yang frontlinernya itu tukang ininya juga, tukang uang administrasinya juga. Gimana coba bayangkan? Bagaimana negara kita mau bawa Datun Toyi Batun Warahmatullahi Wabarakatuh kalau pemimpin-pemimpinnya menghalalkan segala cara? Dan sekarang orang-orang itu berkuasa semua di lain kekuasaan tersebut.
Maka kita nanti, ini pertanyaan etik, pertanyaan agamis buat Ustaz Yazid kan, menghadapi orang-orang yang memang kita tahu sudah korup, terima duit, money politik dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Kita dukung kekuasaannya atau kita terus gempur dari luar? This is the question. Ini pertanyaan saya yang juga harus dijawab oleh tokoh-tokoh di sini. Yang jelas kalau sikap saya insya Allah terus berada di luar pemerintahan dan mudah-mudahan tidak dikriminalisasi dan tidak ditangkap. Kira-kira gitu ya. Jangan seperti Mas Edi dan yang lainnya, ya kan? Itu satu. Jadi lihat kondisi kan, menjadi apa buruk dan tidaknya. Karena barangkali kalau kita bicara leadership itu dua, quality, personal quality-nya, dan kedua adalah sistem atau manajemen yang dia bangun. Anda percaya dengan presiden hari ini bisa leading us, ya? Itu pertanyaannya kan. Kalau kita lihat kualitas pribadi, misalnya kalau pemimpin itu harus soleh, misalnya ya kan, sidik, patona dan lain sebagainya, itu pertanyaan yang menurut saya kita harus jawab. Lalu kemampuan manajemen yang membangun misalnya budaya anti korupsi, manajemen efektif, efisien, tidak korup. Ini kalau kita bicara MBG, ini ada orang yang mau bicara sama saya kan, tapi biasalah orang kan kalau ada sesuatu yang membuat dia rugi, dia baru berteriak. Tapi tidak mau ngambil resiko, diam-diam aja. Resikonya selalu kita kan yang memberitakan. Wah, ini korupsi di mana-mana MBG misalnya, belum apa-apa. Belum lagi penguasaannya yang kembali kepada order yang kita kritik, order baru misalnya, di mana duit fungsi itu makin kuat. Lini-lini bisnis itu mulai dimasukin kan oleh kekuatan yang berkuasa hari ini. Walaupun kita tahu di kami banyak orang-orang yang link to seperti itu, tapi kan kita juga harus jaga, jangan sampai kemudian ketika kita sadar, tidak ada lagi ruang bagi kita. Bayangkan, kalau seandainya duit fungsi TNI itu kembali lagi, wah bisa hancur kita. Tidak ada lagi kebebasan. Sekarang kita kadang-kadang membutuhkan TNI untuk menghantam polisi yang kita jengkel, kira-kira gitu. Tapi kan nggak bisa dua-duanya in charge dalam politik, kan bahaya sekali. Itu satu hal ya. Lalu optimis, pesimis. Pak Hamid, emang kita harus optimis? Kan tidak harus ya. Itu perdebatan Rocky Gerung sama Pitra Romadoni yang kemarin. Saya kata Rocky, pesimis yang terukur, ya kan? Pesimis yang logis. Anda optimis yang tidak logis, ya kan? Kan kadang-kadang kan optimisme dan pesimisme itu terbangun dengan sendirinya ketika kita beradaptasi dan melihat situasi yang ada. Nggak apa-apa kita pendekatan pesimistik, tetapi terus bekerja kan untuk mengubah sistem yang kita tidak harus kita pertahankan. Saya concern di pemilu misalnya, walaupun pesimis saya. Anda yakin 2029 tidak ada money politics? Anda yakin orang terbaik akan terpilih di 2029? Nggak ada yang yakin di antara kita, ya kan? Kalau yakin coba tunjukkan, saya ingin lihat mukanya. Nggak ada yang yakin di antara kita. Tapi apakah kemudian kita tidak doing something, tidak mengerjakan sesuatu? Kan nggak bisa begitu. Jadi kita sekuat-kuatnya mengerjakan sesuatu, jelas tiba-tiba jahanam juga yang memimpin negara kita, ya apa boleh buat? Kan begitu. Memang kan tidak boleh berhenti usaha itu gitu. Kemudian, jadi soal pendekatan, optimis dan pesimis. Nah, terakhir ya, soal komunikasi dengan generasi muda. Saya tidak memiliki referensi untuk itu, tapi lebih baik referensi pribadi aja ya. Saya membangun YouTube saya ini sejak 2020. Saya tahu kalau mau berkembang nggak bisa saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya Edi Harun, saya punya perspektif yang kira-kira akan membuat kita akan berbeda dengan yang sebelumnya. Ditinggalkan orang, ya kan? Makanya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadas. Itu kan cuma komunikasi untuk apa? Ice breaking. Langsung ada atensinya kan? Coba dalam satu ruangan, coba bapak-bapak harus merdeka! Nggak ada yang nggak noleh. Tapi Assalamualaikum, nggak noleh. Jadi itu adalah soal gaya, bagaimana kita beradaptasi dengan generasi yang lebih bawah. Kenapa begitu? Usia sudah di atas 50, ya kan? Di antara bapak-bapak ada yang 60-an, ada yang 70-an, walaupun masih ada juga yang
di bawah 50. Kalau kita berkomunikasi dengan yang sopan sekali soft, kita akan bisa menjangkau menengah ke atas dan golongan yang lebih senior dari kita. Saya lihat YouTube saya, itu belum bisa menjangkau di bawah 25 tahun itu. Kecil sekali penonton di bawah 25 tahun. Padahal sudah keren cadas, bayangkan. Apalagi ngomongnya tidak keren cadas. Nah itu kan realitas, karena kita butuh komunikator yang bisa menjangkau ke bawah, which is itu adalah lapis tertinggi dari masyarakat Indonesia kalau kita bicara tentang dua hal, masa depan dan pemilu. Nah, saya ingin membatasi itu saja, biar nanti Ustadz Yasir dan ibu-ibu dan bapak-bapak, termasuk saya mau dibuka, bapak dan ibu sikap terhadap pemerintahan Prabowo seperti apa? Jangan malu-malu, ya kan? Wah saya udah dihubungi, saya mau masuk, nggak apa-apa, ya kan? Enggak juga kita condemn kan? Karena setiap orang punya penilaian yang lain-lain. Sarjana punya penilaian sendiri dia, masuk dia, ya kan? Dan kelihatan mulai agak makmur sedikit sekarang. Bang Ganda. Oke, terakhir saya mau membacakan sajak dari Adi Mazhardi ya. Nah ini sajak 80 tahun Indonesia Merdeka. Saya takut di kami nanti nggak ada waktu untuk bacakan di sini aja lah ya. Nah oke. Ini kamera hidup ini. Sudah hidup. Sebentar Ustaz ya. Ini nggak makro Ustaz ya, baca saja. Nggak harap ya. Kemerdekaan itu 80. Sajak Adi M. Mazhardi, Yudhistira A.N.M. Mazhardi. Sudah 80 Agustus ini Republik jungkir balik. Sejak bambu runcing hingga zaman daring. Tapi kita sudah merdeka dari apa? Kita sudah merdeka untuk apa? Melindungi segenap apa? Memajukan kesejahteraan siapa? Mencerdaskan kehidupan siapa? Universitas hanya sekedar jualan kertas. Ngobrol gelar pada penguasa agar mereka tampak seolah pernah berpikir. Saudaraku, hanya segelintir saja pemilik sejati negeri ini. Cuma 100 cukong dengan kekayaan tak terbayangkan, kong kali kong dengan penjahat berbaju pejabat, dan politisi yang juga hobi korupsi. Berapa ratus juta warga hidup sengsara? 193,8 juta jiwa dari total 285,1 juta yang hidup papa. Berapa pula yang tak punya kerja? Lebih 10 juta dan terus nambah setiap tahun. Lalu para pemimpin politik itu ngapain saja selain korupsi dan caci benci? Aku tahu pemerintah sudah kerja, beradu cepat dengan para penjara uang negara yang diutang dengan berbagai cara. Namun para kecoa, kadal dan babi rusa terus saja merusak bangsa, membinasakan masa depan jutaan anak muda. Kemerdekaan sudah dirampas para pedebah, tinggal sampah retorika di comberan romantika. Pesta perampokan anggaran melalui undang-undang. Kemerdekaan adalah obral pasal dan konstitusi kepada penjara hutan dan lahan. Kemerdekaan adalah pertunjukan segala maksiat yang memperkosa hak-hak rakyat. Kemerdekaan adalah penistaan terhadap harkat dan martabat. Kemerdekaan adalah perebutan kekuasaan melalui fitnah dan dusta. Kemerdekaan adalah gendang perang sesama saudara. Kemerdekaan adalah narkoba bagi para politikus pemangsa bangsa. Rakyat dibikin kelojotan, sakau, bodoh dan penyakitan. Ya, saudaraku, setiap Agustus kita hanya merayakan kekalahan. Panjat pinang meraih belenggu kemiskinan dan kebodohan. Naikkan bendera mengibarkan penyerahan kedaulatan. Menyanyikan lagu kebangsaan. Membunuh jiwanya, membunuh badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia tunas susila, Indonesia mereka bukan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas hukum itu menjejak dengan fakultas sastra, jadi bisa Terima kasih. Mohon maaf teman-teman saudara semuanya, para tamu undangan. Saya ada dua kalimat yang tidak kalah mengerikan dari Bang Refni Harun. Rusaknya Indonesia karena ulama-ulama yang tidak bisa dijaga keberadaannya. Di masa Jawa kalian, siapapun tidak boleh menjadi pembicara apabila tidak berani bicara tentang politik. Mohon maaf Ustaz Jazir, untuk pernyataan Ustaz Jazir. Kopi mas. Terima kasih Mbak Istun. Dan selanjutnya jawaban dari pertanyaan hadirin narasumber ketiga yaitu Ustaz Jazir. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengingatkan apa yang diingatkan Bung Karno pada generasi muda Indonesia tahun 63. Waktu itu Bung Karno baru pulang dari Meksiko, dia membuat akronim Jali Merah. Jali Merah, jangan sekali-kali melupakan saya. Yang kemudian diplesetkan oleh Mr. Ali Sastroamidjojo yang ketua PNI karena seraganya merah jadi jas merah. Dan jas merah itu lebih populer dari Jali Merah. Waktu itu Soekarno mengutip prasasti di Museum Meksiko, Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru bagi kehidupan. Jadi kalau kita melihat perjalanan negara kita, sepertinya kita berjalan di tempat. Jadi menyimak pidato-pidato Prabowo, saya ingat sedang berada di tahun 63-64. Ya, waktu itu kalau pagi kita nyetel radio, itu RRI menyiarkan konsep Bung Karno yang hari ini sepertinya menjadi nalarnya Prabowo, yaitu RESOPIN, Revolusioner Sosialisme Indonesia dan Demokrasi Terpimpin. Ya. RESOPIN, Revolusi Agustus 45, Resopin, sosialisme cinta negara. Kita butuh pimpinan yang jujur, rakyat pasti hidup adil makmur. Resopin, hidup Resopin. Rakyat butuh murah santan pangan, minggir pimpinan yang curang. Resopin, hidup Resopin. Jadi sekarang ini Resopin, ya. Jadi gayanya revolusioner, orientasinya sosialisme cinta negara, demokrasinya demokrasi terpimpin. Semua partai ada, tapi harus satu suara. Ya, semua partai boleh ada, tapi satu suara. Semuanya dirangkul. Nah, maka langkah berikutnya nanti kalau sudah Resopin, apa yang akan terjadi? Itu nanti ada satu partai yang kemudian akan memanfaatkan ketika kekuasaan sudah di satu tangan ini untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Jadi dulu dari Resopin bergeser ke Nasakom. Jadi yang tidak setuju, yang kritis disebut kepala batu. Kan itu ya. Acungkan tinju kita satu padu bersatu bulat semangat kita. Ayo terus maju, Nasakom bersatu.
singkirkan kepala batu, nasibok satu cita, sosialisme pasti jaya. Jadi sosialisme, maka pidatonya itu ya pasal 33 terus. Karena secara anatomi historik kita tahu ya, dulu Tan Malaka ketika hadir di Komintern Komunis Internasional tahun 1926 dengan samaran nama Maring, dia lapor kepada Vladimir Ilyich Lenin bahwa di Hindia Belanda ada 850.000 anggota Serikat Islam, 30% diantaranya kader komunis aktif. Bolehkah kami kaum komunis Hindia Belanda bekerja sama dengan kaum muslim untuk mengadakan revolusi? Maka Lenin menjawab dengan doktrin Zidanov tahun 1927 yang mengatakan kaum muslimin adalah kelompok borjuis, lawan daripada komunis. Maka hendaknya di Hindia Belanda, Partai Komunis mengajarkan ateisme. Tan Malaka sekalipun ketua Partai Komunis Hindia Belanda, dia orang Minang, jadi agamanya kuat. Maka dia menolak itu dan menyatakan keluar dari Partai Komunis Hindia Belanda, diganti oleh Suharto, yaitu nama lain dari Musso. Ya. Tan Malaka kemudian mendirikan PARI, Partai Rakyat Indonesia. Partai Rakyat Indonesia ini dibubarkan oleh Belanda karena semboyannya adalah merdeka 100%. Tan Malaka kemudian mendirikan Parindra, Partai Rakyat Indonesia Raya. Ini juga sama karena semboyannya sama, dibubarkan. Maka Tan Malaka kemudian mendirikan Gerindra, Gerakan Rakyat Indonesia Raya. Ya. Nah, kader-kadernya itu ada Sumitro, ada Syahrir, ada Latif Indraningrat, Khairul Saleh, ada Malik, ya. Nah, maka kemudian tahun 48 setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka yang sebetulnya setelah apel di lapangan Ikada 19 September 44 itu diminta yang baca proklamasi, tapi Tan Malaka menganggap kemerdekaan itu hadiah Jepang, jadi tidak merdeka 100%, maka dia tidak mau. Ya. Maka Tan Malaka ini di tahun 48 karena pidato-pidatonya masih merdeka 100%, menolak proklamasi 45 itu, dia ditembak oleh seorang komandan Koramil di Penggung Kediri. Maka ketika Tan Malaka mati, kadernya terpecah, yang intelektual kayak Ustadz Moko, Sumitro, Syahrir, Profesor Suhardi itu mendirikan PSI, Partai Sosialis Indonesia. Latif Indraningrat, ada Malik mendirikan Murba, Musyawarah Rakyat banyak. Maka ketika Prabowo ingin mendirikan partai, ya kembali ke sejarahnya ke Gerindra. Jadi secara ideologi jelas Marxis, gitu ya. Nah, maka ya pasal dan pidatonya selalu sosialisme Indonesia. Nah, nanti sosialisme itu dagangan yang sangat laku di masyarakat miskin, ya itu, dan populer tadi, maka resoping, ya, jadi dia akan mencitrakan diri sebagai pimpinan yang jujur, maka dia terbuka pidato tentang memotong tunjangan komisaris, potong itu, sehingga pidatonya itu ya seperti pidato Bung Karno tahun 63-an itu, ya. Seperti pidato di kecamatan itu ya, jadi itu kata Prabowo sendiri kan sangat populis itu, sosialisme. Tapi yang berbahaya adalah arahnya demokrasi tertinggi. Sama kalau dulu Bung Karno mengatakan yang ngeritik itu neokolonialisme dan imperialisme, ya itu. Jadi dulu orang Kota Gede tetangganya Pak Profesor Dezen ini ketika Bung Karno kemudian punya konsep politik manipul, usdek, ya itu secara kritis orang Kota Gede nulis, kan dulu diwajibkan di atas genteng itu tulis usdek, gitu ya.
Tapi di kota gede ada tulis Pusdek, singkatannya Uripe Sangsara Jalaran Edane Karno. Ya, sebagai protes. Jadi hidupnya sengsara karena gilanya Bung Karno gitu. Jadi ya itu saya melihat fenomena politik hari ini seperti kembali ke tahun-tahun itu gitu. Jadi semua mau dirangkul sebagai pendukung kekuasaan, presiden memegang semua kekuasaan, orang boleh berbeda partai tapi harus sama pikirannya mengikuti kemauan presiden. Ya, mereka yang nanti kritis akan disebut sebagai kepala batu. Itu akan diancam tuh, acung tinju kita semua rakyat disuruh menuduh yang dikasih alam. Coba aja Anda kritik makan bergizi gratis, acung tinjunya akan ditujukan ke situ semua, gitu ya, oleh semua partai politik. Ya. Nah, maka melihat itu waktu itu Ahmad Yani sangat khawatir. Maka Jenderal Ahmad Yani menulis surat kepada Pak Duka Soekarno mengingatkan, kami setuju tapi jangan kong, gitu. Ya, maka akhirnya ini nanti dimanfaatkan oleh petualang politik, yaitu menggunakan apa yang disebut MKTBP, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Ya, jadi ini yang kita mesti waspadai, ya, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Jadi melihat perjalanan politik ini saya optimis bahwa Indonesia akan berubah menjadi baik, ya. Seperti Abraha itu oleh Allah dibiarkan dengan gajahnya mendekati Makkah itu, ya, merata semuanya seakan-akan tidak ada yang menghalangi. Nanti menurunkannya ababil itu kalau memang sudah benar-benar berbahaya bagi Ka'bah gitu. Jadi biar sempurna ini ya kekuatan kejahatannya ini ya. Jadi ini kita yang perlu hanya menyiapkan stamina kita menghadapi tantangan perjuangan. Ya, jadi berjuang itu pasti akan berhasil. Allah tidak pernah tidak menghargai perjuangan. Ya, itu. Tetapi kita ingat ya, seperti Soekarno sendiri itu. Soekarno ini karena seorang peminat sejarah ya. Jadi ibaratnya itu kalau Bung Karno sering menggambarkan membaca sejarah itu seperti menarik tali busur. Jadi semakin jauh ditarik ke belakang tali busurnya, maka anak panahnya semakin jauh meluncur ke depan. Jadi kalau orang paham sejarah, dia akan visioner. Tanggal 30 Desember 1929, Bung Karno pidato di depan Perhimpunan Pergerakan Politik Kebangsaan di dalam Joyotipuran, Keraton Yogyakarta, sekarang disebut Dipowinatan dalam Dipowi. Itu tanggal 30 Desember 1929. Bung Karno hanya pidato singkat, tapi pidatonya ini menggentarkan pemerintah Hindia Belanda, sehingga langsung ditangkap dan dipenjara 2 tahun 4 bulan karena pidato singkatnya ini. Jadi Bung Karno yang mengatakan, kaum imperialis, perhatikan, tidak lama lagi apabila perang Pasifik telah menggeletek menyambar-nyambar angkasa, apabila Samudra Pasifik telah merah oleh darah dan bumi di sekelilingnya telah diguncangkan oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, maka di saat itu bangsa Indonesia akan keluar dari belenggu penjajahannya dan menjadi bangsa yang merdeka. Langsung dihentikan oleh polisi, oleh intel polisi, dikirim ke stasiun Tugu, bawa ke Bandung, dan beliau 2 tahun 4 bulan dengan pidatonya ini. Ya, pidato optimis itu membahayakan bagi penguasa zalim. Itu hanya pidato. Dan kemudian ketika di penjara, ditengok oleh tokoh-tokoh perjuangan kita yang duduk di Vokres, menjadi Dewan Rakyat. Yang senior ini bernasihat pada Bung Karno,
kamu mimpi di siang bolong. Kami ini memperjuangkan Indonesia berparlemen di bawah payung Belanda saja ditolak. Kamu menuntut Indonesia merdeka sekarang. Mimpi katanya. Apa kata Bung Karno? Ayam berkokok karena telah melihat fajar menyingsing. Fajar menyingsing bukan karena kokok ayam. Tuan-tuan ini hidup mendapat satu dari negara, sehingga Tuhan bangun siang. Saya ini ibarat ayam kampung harus cari makan sendiri. Maka aku telah melihat fajar kemerdekaan itu menyingsing di ufuk timur. Maka aku berkokok Indonesia merdeka sekarang. Ya, maka Bung Karno diberi gelar putra sang fajar. Ya, gitu ya. Jadi, dan itulah yang kemudian di tahun 45 terbukti apa yang digambarkan ini. Perang dari Atlantik bergeser ke Pasifik. Jepang dijatuhi bom atom, menyerah ya. Nah, jadi kalimat-kalimat tentang keberhasilan perjuangan itu menjadi vitamin bagi para pejuang di tengah sesak nafasnya menghadapi beratnya perjuangan ini. Demikian juga ketika di masa mau jatuhnya Bung Karno, Ilyas Lebe itu pembantunya Daud Bere lapor pada Daud Bere, Abu, ini sepertinya Soeharto sudah mau jatuhkan Bung Karno. Daud Bere mengatakan, tidak mungkin Soeharto itu kalau ketemu Soekarno senyum-senyum, masih cium tangan. Ilyas Lebe bilang, Abu ini orang Aceh, kalau mau bunuh orang marah-marah dulu. Soeharto itu orang Jawa, biasa membunuh sambil tersenyum. Dan ternyata betul itu ya peristiwanya ketika NATO, Nasution Soeharto bersatu, Bung Karno bisa dijatuhkan, ya maka biografinya Pak Harto disebut The Smiling General, cinta yang selalu tersenyum. Jadi membunuh pun sambil tersenyum. Gitu ya. Jadi jangan dikira baik-baik saja, yang senyum-senyum sekeliling itu juga sudah membawa peso gitu. Ya, jadi optimisme selagi kita masih berada di dalam garis keyakinan kita. Nah, maka sekarang termasuk jawaban saya, anak-anak muda sekarang ini kan beda. Kita dulu lahir hidup di masa rata-rata ini ya, lahir setelah Orde Baru, artinya awal-awal Orde Baru itu masa-masa optimis, jadi kita ini sudah terlatih untuk ini. Sekarang anak-anak kita mungkin lahir di tengah pesimisme, melihat lapangan kerja susah, ekonomi kita anjlok dan lain sebagainya. Tidak percaya pada negara dan pemimpin negara. Oleh karena itu, kepada anak-anak generasi ini kita menawarkan kesejahteraan sonder negara. Kita nggak butuh negara untuk sejahtera, cukup mesin bisa mensejahterakan rakyat. Maka kita revolusi kemasjidan, mau sejahtera, ayo kita kelola masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Jangan berharap pada negara dan pemimpin negara. Sehingga ya di masjid kita itu anak-anak muda senang sekali ngumpul, karena bagaimana memikirkan kesejahteraan sonder negara. Jadi kita itu ayo membangun kesejahteraan rakyat tanpa perlu negara. Ya, gitu. Kalau kita berada pada negara, sistem negara kita itu membuat tidak optimis, karena sistemnya sudah rusak. Ya, konstitusi kita ini kan sudah dibajak oleh para korporasi. Kita sudah dikudeta. Ya, kita sudah dikudeta oleh para pemilik modal. Perangnya itu adalah masjid melawan pasar sekarang. Maka Nabi dulu mengingatkan, ahabul biladi indallah masajiduha wa abadul biladi indallah aswaqiha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Ya, tempat yang paling dibenci Allah itu pasar-pasarnya. Khairul makan al-masjid wa syarrul makan asyuk. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah, negara kita ini sudah jadi pasar sekarang ini. Pemilik modal yang akan menguasai gitu ya. Nah, maka harus dilawan oleh ideologi masjid tadi.
Jadi bagaimana rakyat bisa membangun kesejahteraannya sendiri, sonder pemerintah, bangsa dengan pemerintah, gitu ya. Jadi sekarang bagaimana rakyat itu mengupayakan kesejahteraannya sendiri secara mandiri. Nah, itu. Jadi ini alternatif ya di tengah kegalauan rakyat melihat sistem bernegara kita ini yang semakin rusak, membuat galau kalau kita bicara negara. Ya. Jadi oleh karena itu kita mencoba menghadirkan terutama pada anak-anak muda, udahlah kita ini bisa mengurus kesejahteraan dan masa depan rakyat itu melalui institusi yang disediakan Allah. Itu seperti Rasulullah di Madinah ketika menghadapi kekuasaan Romawi dan Persia, gitu ya. Jadi yang dibangun bukan partai politik, tapi bagaimana menjadikan masjid sebagai sumber kesejahteraan, sumber pembebasan. Syaratnya cuma satu, para khotib penakut tidak boleh naik mimbar. Yang menjadikan Indonesia rusak itu para khotib yang penakut itu. Maka dulu Khalifah Malik bin Marwan ketika jadi khalifah, dia dengerin khutbah seorang ulama, duduk di depan, didoakan oleh khotib itu. Khotibnya disuruh turun oleh dia dan dia naik sebagai khotib, memberitahu bagaimana cara berkhutbah yang benar. Jadi khutbah Jumat yang benar ini, khotib menunjuk mukanya khalifah dengan mengatakan, Inna Allah ya'murkum bil 'adli wal ihsan wa itail qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wala dzikrullahi akbar. Sekarang kalimat itu diucapkan oleh para khotib, tapi tangannya begini, tidak nunjuk kepada penguasa. Jadi khotib itu semua tudingannya harus kepada kekuasaan. Kamu diperintahkan Allah berlaku adil. Itu tugasnya khotib Jumat. Jadi kalau khotib Jumat tidak mengarahkan jarinya ke kekuasaan, bukan khotib. Suruh turun dari. Ya, makanya Bung Karno meletakkan patung di Ponegoro itu di bawah Monas, ya, sambil telunjuknya patung itu menunjuk ke istana negara. Gitu. Ya. Ini, lihat ini, kami yang berjuang, para ulama ini untuk kemerdekaan, kamu yang duduk di istana negara ini, jangan membeli, gitu. Ya. Jadi, itu insya Allah, kebersamaan di masjid oleh para ustadz, anak-anak muda ini bersama itu, mereka akan bahagia, sehingga ya selalu ramai. Maka kemudian kaderisasi kita harus struktural dan sistemik. Jadi kalau di Jogokarian ini dalam pengurus kepengurusan masjid ada organisasi intranya. Yang paling junior namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Itu anak-anak prasekolah sampai SD kelas 6. Kemudian kalau sudah SMP itu masuk di remaja masjid. Nanti kalau sudah kuliah dia di Kurma, keluarga alumni remaja masjid gitu ya, yang perempuan bergabung di Umida, Umi Muda. Jadi setiap jenjang umur itu ada komunitasnya, ada programnya, ada gerakannya ya. Jadi kalau kami tadi sementara ini bagaimana membangun optimisme generasi muda tadi, bahwa kita bisa menciptakan masa depan yang baik, sonder pemerintah, sonder negara. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, sangat bersemangat. Ya, monggo Pak. Mohon maaf, kita setuju nggak? Mumpung ini ada tokoh juga yang perlu untuk kita gali ilmunya, untuk mengulik Pak Ihsanuddin Nursi, mohon maaf berkenan untuk menyumbangkan sedikit banyak ilmunya, bukan sedikit. Monggo Pak Nursi, monggo. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi karena ini memang acaranya adalah nyulek tokoh kami. Jadi kita menculik ini, menculik tokoh-tokoh kami. Monggo. Terima kasih Pak. Itu sih. Pak Nursi, menjalin silaturahmi meredam optimisme. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sekarang saya ingin menyampaikan dan tadi
Tapi saya tertarik yang tesis BPSI. Betul, struktur tenang masjid. Tetapi secara akademik, dia terangkai melalui 4 modal ya. Yang pertama modal sosial. Pertemuan Muhajirin dan Ansor itulah modal sosial pertama. Modal sosial ini saya menyebutnya berikutnya dan modal politik. Maka masjid dan pasar hanya bisa terbentuk dalam modal politik. Dari modal sosial ke modal politik, dia akan ketemu dengan modal ekonomi. Modal sosial, kalau pakai tesis barat cuma 4. Waktu tesis barat ini mencuri Islam, mencuri pemikiran Islam. Tapi sebenarnya modal sosial ini diambil dari pemikiran Islam. Value, komitmen, trust, social network, kita menyebutnya silaturahim. Islam menambahkan yang terakhir, leadership. Masuk dia ke politik, membentuk dia di jari, turun dia menjadi modal ekonomi, yang terakhir dia menjadi modal kultural. Maka dalam hitungan bulan perintah berikutnya adalah ibadah. 4 modal ini kebentuk. Saya harus mengatakan kepada teman-teman hadirin, hampir sedikit sekali ulama ustadz yang mengerti tentang pembentukan struktur modal seperti ini. Saya bahkan berani mengatakan ulama bodoh. Saya bodoh-bodoh ulama di Indonesia karena dia tidak mengerti struktur pembentukan begini, sehingga masjid hanya dijadikan sebagai sumber amplop bagi dirinya. Dan saya tidak ngomong di belakang, saya ngomong depan ulama. Maka saya ketika disebut tadi, saya mau naik ke depan karena saya ingin menyampaikan ini ada yang salah. Salah yang pertama adalah ketika kita mampu membedakan antara ilmu agama sama ilmu dunia. Tesis besar ilmu agama saya mau dipisahkan dengan tesis sekuler. Dan kita benarkan itu, termasuk ulama membenarkan. Maka tidak terbentuk modal sosial berbasis Islam. Tidak terbentuk. Kalau tidak terbentuk modal sosial, bagaimana membentuk modal politik? Kalau dia tidak membentuk modal politik, bagaimana membentuk modal ekonomi? Kalau dia tidak membentuk modal ekonomi, bagaimana membentuk peradaban? Disusupi sejak 49, 56, 58, 65, dan seterusnya hingga hari ini. Jadi penjajahan Indonesia sesungguhnya dimulai dengan tahun 50 hingga hari ini. Maka dikatakannya sederhana, 80 tahun yang namanya kita merdeka, ada 74 menteri pendidikan. Ketidakjelasan format berpikir itu yang menyebabkan tidak seperti ini. Saya setiap kali menegur hebat, Bahasin hebat, Pak Wahab hebat. Tapi coba siapa yang turun dengan Bahasin? Siapa yang turun dari Natsir? Siapa yang turun dari Ki Haji Bagus Kusumo? Enggak ada. Nggak ketemu. Itu baru sekedar membentuk modal sosial ke modal politik, belum ke modal ekonomi. Baru sekalian, saya terus sedikit. Banyak organisasi agama di Indonesia bangga dengan dunia pendidikan dan dunia kesehatan yang mereka bangun. Saya tanya sederhana sekali, basis akuntansinya apa? Basis akuntansinya apa? Pada benar seperti bapak-bapak. Kenapa? Karena pada akhirnya basis akuntansinya akuntansi barat. Kalau basis akuntansi barat 4 basisnya. Serakah, tidak jujur, menutup-nutupi sesuatu, bermain-main dalam fantasi, berujung hilangnya soal transaksi tunai. Selesai, masuk di dalam posting, masuk di dalam informasi. Ujungnya apa? Tidak Islami. Maka ketika ada orang teriak, saya ikatan ahli ekonomi Islam, dan karena itu menjadi sekarang ekonomi Islam, neoliberal dan kapitalisme sudah mati, tidak mampu dan gagal. Kemana arahnya? Siapa ngomong kayak gitu? Sri Mulyani. Karena dia panggil infak. Dia ingin membenarkan infak masuk. Bagaimana Anda mungkin lompat dari modal sosial langsung ke modal ekonomi? Nggak bisa, tidak ada sejarahnya. Dia melawan Siratul Nabawiyah. Dia melawan tahapan linear sejarah yang dibuat dalam Al-Quran. Nggak bisa. Lompatan sejarah itu tidak mungkin terjadi dalam struktur yang berpikir Siratul Nabawiyah. Nggak bisa.
Sama seperti tidak mungkin sperma sama atom itu melewati sebuah peristiwa langsung kuantum, nggak bisa, dia tetap linier. Jadi nggak mungkin kita dari linear langsung ke sekuensial, langsung ke kuantum, nggak mungkin. Padahal ketika tadi Referee dan teman-teman berusaha menjawab optimisme, dia harus melihat modal sosial, modal politik, modal ekonomi, dan modal kultural. Sekarang kali ini sudah dijahit dengan modal digital. Di situ Indonesia, saya bilang, di situ Indonesia mungkin jauh tertinggal 10-15 tahun dalam rangka menyambut situasi berkembang. Lalu saya bilang, gimana peran pemerintah dalam menghadapi perang militer? Saya tidak bilang militer bahkan dalam perang non militer. Ada di mana? Ada di mana? Saya turun ke bawah. Berdasarkan Al-Quran, kita punya 7 lapis. Ini karena tadi Pak Yusuf ngomong tentang resopim serta akhirnya soal Ari, Perida, dan Gerindra. Saya sebenarnya mau masuk ke situ, tapi yang saya tahu nanti malah bikin gak enak orang. Karena ada personal experience. Saya nggak ada cerita, tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ambil dari struktur begitu, maka kita ketika negara tidak memberikan resep, tidak memberikan jawaban, tidak membangun strategi planning yang benar tentang perang non militer, saya bilang ada 7 opsi. Internasional, ini Al-Quran ini, internasional, regional, nasional, provinsi, komunitas, keluarga, individual. Pertanyaan, kalau negara tidak bisa, turunnya kemana dah? Provinsi. Ketika provinsi nggak bisa, turun ke kelompok sosial, turun ke komunitas. Ini komunitas. Dari komunitas turun ke mana? Ke keluarga. Dari keluarga turun ke individu. Maka pertanyaan, pada level mana kita mesti menjawab? Saya jawab dari level komunitas. Dalam hal ini masjid. Oke. Sekarang kita tanya. Struktur atas mengalirkan yang namanya pertarungan antara sedekah sama riba. Al-Baqarah 27 Pak, ini perannya ada di sini karena nanti berkaitan dengan payment ID, berkaitan dengan CBDC, berkaitan dengan nama cerita bagaimana Trump memainkan cryptocurrency, dan berkaitan dengan peristiwa 23 Mei kemarin, di mana kita tunduk pada agreement tentang pandemi. Ini, maaf, saya bangga, saya dengar hal ini, tapi saya ingin mengatakan, saya ingin berbagi. Belum saya dengar satupun kelompok umat Islam Indonesia yang mencoba merespon tantangan besar ini. Padahal ini ada di depan mata. Ini di depan mata. Baik, sekarang kita lihat. Kalau kita berada di dalam kelompok komunitas, maka tadi disebut ada Hamas, ada Arema, dan seterusnya. Itu level. Maka konten berikutnya adalah soal kurikulum. Konten berikutnya adalah soal keteladanan. Karena sejarah pemikiran tidak mungkin tidak diwujudkan dalam keteladanan. Ngomong saja itu mustahil. Sekarang kita pindah ke sebelah. Pindah ke pemikiran yang terjadi sebentar ini di bawahnya namanya di bawah Prabowo Subianto. Betul? Dia kampanyekan pasal 33. Pertanyaan besarnya, pasal 33 yang mana? Oke, dia ambil pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Tapi yang menutup konkretnya adalah pasal 33 ayat 4 yang disebut tadi korporasi. Bapak Ibu sekalian, tulisan saya baru saja keluar. Di Amerika sana, neoliberalisme, korporatisme itu dalam posisi pause, dalam posisi decline ya. Mereka berusaha mencari jawaban baru dari konstruksi bagaimana neoliberal dan korporatisme telah menurunkan harkat martabat manusia dalam posisi serendah-rendahnya. Lalu kita lihat perang Hamas, perang Palestina. Kematian sudah mencapai 34.000 sekian. Pada saat yang sama, Bapak Ibu mesti tahu, Amerika mengidap kematian fentanyl setahun 100.000. Itu dilaporkan secara resmi. What's the point? Bukan suksesnya mereka membangun teknologi high-tech yang luar biasa yang sekarang sedang diri. Bukan persoalan hebatnya mereka menguasai besarnya GDP. Bukan hebatnya mereka menguasai keuangan. Tapi problemnya adalah luluh lantaknya keluarga. Sampai semua warga senior mengatakan dalam posisi, so we are so worried about homeless. What's the point? Tadi struktur tadi, kelihatan negaranya hebat, tapi ternyata keluarganya rapuh, maka individunya rapuh. Apa poin berikutnya? Muncul tesis di beberapa kajian bergengsi di Amerika. Apa kalimatnya? Post Amerika.
Yang sedang dilakukan adalah Pax Judaica, bukan lagi Pax Americana. Ini muncul di berbagai kajian-kajian bergengsi di Amerika. Kita sudah tahu, yang muncul di kita sudah ada muncul di Trump adalah indikator betapa sesungguhnya mereka sedang masuk Pax dan Pax Judaica. Bapak sekalian, saya ingin mengatakan satu kutipan yang jangan juga dilihat oleh orang. Trump pertama pidato menyatakan video Christianity Januari 2017. Pindah ke sekarang Trump kedua. Siapa representasi dari yang namanya video Christianity? Siapa representasinya? Peter Hexes yang menulis buku American Crusader. Apa artinya kalau American Crusader?